Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori interaksionisme simbolik dari Erving Goffman. Interaksionisme simbolik pada hakikatnya merupakan bagian dari psikologi sosial yang menyoroti interaksi antar individu dengan menggunakan simbol-simbol. Konsep interaksionisme simbolik dari Erving Goffman juga menyoroti masalah-masalah yang berhubungan dengan interaksi antara orang-orang yang juga melibatkan simbol-simbol dan penafsiran-penafsiran di mana peranan antara the self dan the other mendapati porsi perhatian yang sama. Dalam konteks interaksi yang dimaksud, interaksionisme simbolik dari Erving Goffman memang selalu mengacu kepada konsep-konsep impression management, role distance, dan secondary adjustment, di mana ketiganya bertumpu pada konsep dan peranan the self dan the other tadi. Selain itu, Goffman juga menyoroti masalah face-to-face interaction, yaitu interaksi atau hubungan tatap muka yang menjadi dasar pendekatan mikrososiologi dalam analisis sosiologinya. Adapun inti dari ajaran Goffman adalah apa yang disebut dengan dramaturgi. Dramaturgi yang dimaksud Goffman adalah situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi yang diberikan Goffman untuk menggambarkan orang-orang dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Goffman menggambarkan peranan orang-orang yang berinteraksi dan hubungannya dengan realitas sosial melalui panggung sandiwara dengan menggunakan skrip atau jalan cerita yang telah ditentukan. Seperti layaknya sebuah panggung, maka ada bagian yang disebut front stage atau panggung bagian depan dan backstage panggung bagian belakang, di mana keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Betapa penting peranan dan fungsi backstage terhadap keberhasilan penampilan di front stage. Kajian-kajian terhadap hal-hal yang berada di luar perhitungan benar-benar bertumpu pada sumber daya yang ada pada kedua bagian tersebut. Di samping itu, konsep dramaturgi Goffman juga dipakai oleh beberapa ahli sosiologi seperti Kenen dan Collins dalam melakukan studi yang menyangkut interaksi antara orang-orang yang menjadi kajian mereka. Interaction Order adalah artikel penutup dari seluruh karya-karya Goffman sebelum ia wafat pada tahun 1982. Dalam tulisannya ini, Goffman secara konsisten tetap menyoroti masalah interaksi tatap muka yang ordernya dimulai dari skala yang terkecil atau terendah menuju skala terbesar atau tertinggi, yaitu yang terdiri dari persons, contact, encounters, platform, performance, dan celebrations. Meskipun hampir sebagian besar analisis Goffman tidak menyertakan konsep penting interaksionisme simbolik, yaitu self-interaction, namun bagi Goffman, seorang aktor yang berada di atas panggung itu harus mampu menafsirkan, memetakan, mengevaluasi, dan mengambil tindakan sehingga atas dasar kemampuannya itu manusia dikategorikan sebagai makhluk yang aktif. Bagi Goffman, sebagai makhluk yang aktif, manusia itu justru harus mampu untuk memanipulasi situasi yang dihadapinya. Hal inilah yang mendasari pandang Goffman bahwa seorang sosiolog harus mampu melakukan analisis secara mandiri atas kondisi-kondisi sosial yang dihadapinya. Nah, itu saja pertemuan kita pada kali ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.